Jumpa lagi dengan Kilau Film. No spoiler ya, jadi silakan. Kali ini kita membahas The Devil All the Time. The Devil All the Time menawarkan cerita yang cukup kompleks. Hubungan satu karakter dan karakter lainnya diikat dengan narasi keagamaan dan Tuhan sebagai yang maha kuasa. Ada yang candu dengan agama, ada pula yang merasa agama adalah tameng baginya untuk berlaku semena-mena. Kisah dimulai dari tahun 1940 yang menceritakan Willard Russell yang dimainkan oleh Bill Skarsgård, seorang tentara Amerika yang pulang ke kampungnya di Meade, Ohio. Tugas akhirnya tidak mudah. Ia harus berperang melawan Jepang dan menyaksikan rekan seperjuangannya disalib oleh tentara musuh. Kenangan itu membekas dan traumatis bagi Willard. Sesampainya di rumah, dia bertemu dengan sang ibu yang merupakan Kristen yang taat. Ibunya ingin menjodohkan anak laki-laki semata wayangnya itu dengan perempuan bernama Helen yang diperankan oleh Mia Wasikowska. Namun sayang, Willard kadung jatuh cinta dengan Charlotte yang dimainkan oleh Henny Bennett, seorang pegawai kedai yang bertemu dengannya ketika jalan pulang. Helen juga ternyata suka dengan pastor gila bernama Roy Leverty yang dimainkan oleh Harry Melling. Keduanya pun menikah dan memiliki anak bernama Lenora. Sementara Willard menjalin biduk rumah tangga dengan Charlotte dan memiliki anak bernama Arvin yang dimainkan oleh Tom Holland. Kehidupan kedua pasangan itu bahagia selama 10 tahun hingga pada suatu saat mereka dipertemukan dengan masalah yang cukup. Charlotte terkena kanker dan tidak bisa diselamatkan. Tak berdiam diri, Willard yang putus asa mengajak Arvin ke hutan, di mana dia menaruh salib untuk mendoakan sang istri. Dia mendadak jadi religius. Siang dan malam dia habiskan untuk berdoa, meminta Tuhan untuk menghilangkan kanker dari diri sang istri. Kadang tangannya memukul Arvin agar berdoa lebih kencang. Dia percaya Tuhan adalah penyelamat umat, maka berdoalah yang kencang supaya dikabulkan. Tak berhenti sampai situ, Willard pun membunuh anjing kesayangan Arvin dan menyalibkannya di tiang salib. Bagi Willard, mata harus dibayar mata, maka ia membunuh anjing agar istrinya bisa sembuh. Cerita berpindah pada keluarga Leverty. Roy selalu percaya Tuhan melindunginya dan bisa memberikan apapun yang dia mau. Dia pun berdelusi akan membunuh orang dan membangkitkannya kembali dengan kuasa Tuhan yang diamini kebenarannya. Maka dia membunuh Helen, sang istri yang sudah memberi anak perempuan cantik. Akan tetapi Tuhan tak kunjung mengembalikan nyawa Helen. Berkali-kali ia merajuk kepada Tuhan untuk membangkitkan istrinya. Tubuh Helen tetap tidak bergerak. Roy pun frustasi. Dalam perjalanan pulang, dia menumpang mobil Carl Henderson yang dimainkan oleh Jason Clarke dan istrinya Sandy yang dimainkan oleh Riley Keough. Sayang, Roy harus menjemput ajal dengan kedua pasangan itu karena ternyata keduanya adalah psikopat keji yang suka menghabisi orang-orang asing. Alur film berjalan cepat. Di tahun 1960, Arvin sudah menjadi pria dewasa. Dia adalah laki-laki yang melindungi adiknya Lenora yang dimainkan oleh Elizabeth Scanlon. Semenjak kematian kedua pasangan itu, nasib Arvin dan Lenora diurus oleh nenek Emma yang diperankan oleh Kristen Griffith. Mereka hidup bersama, harmonis dan saling melindungi. Namun sepertinya nestapa tak kunjung usai dari keluarga mereka. Kemunculan Pastor Preston Theargardin yang dimainkan oleh Robert Pattinson menjadi awal mula musibah untuk Arvin. Nah, bagaimana kisah Arvin, Tom Holland si Spider-Man ini yang bermain indah dan ciamik sekali selanjutnya? Ya, kita simak aja film The Devil All the Time hanya di Netflix. Sampai jumpa, Kilau Film. Not because I want to.